Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadi Ikhwana dengan NIM 220301500075, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baik, dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik juga kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani adalah salah satu faktor penentu kesehatan dan ketahanan tubuh. Misalnya, dengan banyak berolahraga, maka tubuh akan lebih fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, perbaikilah pola hidup dengan perbanyak kegiatan fisik dan olahraga untuk menjaga ketahanan tubuh. Jangan biarkan tubuh hanya terdiam dan tidak banyak pergerakan. Hal tersebut akan memicu kakunya otot dan tulang, karena lama tidak diberi kegiatan yang berat. Unsur kebugaran jasmani. Ada beberapa unsur dalam menunjang kebugaran jasmani pada tubuh, seperti kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan, keseimbangan, dan lainnya. Ketika sudah memahami unsur-unsur dari kebugaran jasmani, kita bisa melakukan latihan olahraga yang dapat menunjang kebugaran jasmani. Berikut penjelasan dari unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada daya tahan. Daya tahan adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan beberapa aktivitas dengan tempo yang berbeda, namun dapat melakukannya dengan efisien dan efektif tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Daya tahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu muscular endurance dan cardiorespiratory endurance. Muscular endurance adalah daya tahan dengan menunjukkan kemampuan otot dalam melakukan pekerjaan berat dalam waktu yang lama, sedangkan cardiorespiratory endurance adalah kemampuan seluruh tubuh untuk terus bergerak dengan tempo yang sedang dalam waktu yang lama. Dan yang kedua, ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Kecepatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Kecepatan ini dapat dilatih dengan berlari berdasarkan frekuensi yang disesuaikan. Dan yang ketiga ada kekuatan. Kekuatan adalah suatu kemampuan otot-otot dalam melawan beban yang sedang dipikul oleh tubuh. Unsur kekuatan ini juga dapat disebut dengan muscle strength. Kekuatan otot ini juga dapat berhubungan dengan daya otot atau muscle endurance. Ketahanan otot adalah kemampuan otot dalam menahan kontraksi dengan beban ringan secara terus-menerus. Ada perbedaan fungsi antara muscle strength dengan muscle endurance. Muscle strength digunakan untuk mengangkat beban yang berat dalam satu kegiatan, sedangkan muscle endurance digunakan untuk melakukan aktivitas fisik ringan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keempat itu koordinasi. Koordinasi adalah suatu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas atau gerakan dengan efisien dan tepat. Seseorang yang memiliki koordinasi yang baik, maka kerjasama yang dilakukan tubuhnya juga akan baik. Konsentrasi juga dapat dilakukan dengan mudah meski sambil menggerakkan tubuh secara bergantian. Dan yang kelima itu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat. Dengan adanya kelincahan, tubuh akan bergerak dengan cepat tanpa risiko cedera. Jika kelincahan telah terbentuk dalam tubuh, maka akan dengan mudah menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada rasa takut untuk terjadi kesalahan yang mengakibatkan cedera. Dan yang keenam itu kelenturan.
Kelenturan adalah suatu kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan secara maksimal. Kelenturan ini didukung dengan faktor seperti usia, kualitas otot, struktur sendi, dan ligamen. Kelenturan ini harus sering dilatih karena kelenturan berhubungan juga dengan unsur kebugaran jasmani yang lain seperti kelincahan, kecepatan, dan koordinasi. Memiliki tubuh yang lentur dapat meminimalkan risiko cedera pada tubuh. Kita juga bisa melakukan pergerakan dengan bebas dalam segala aktivitas. Dan yang ketujuh, komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah suatu perbandingan rasio tubuh yang memiliki massa lemak dan tanpa lemak. Massa lemak terdapat pada bagian bawah kulit sekitar jantung, usus, sekeliling otot, dan juga paru-paru. Sedangkan bagian tubuh tanpa lemak berada di tulang, otot, dan cairan tubuh. Semakin tinggi massa lemak, maka semakin tinggi tubuh kita memiliki risiko penyakit. Oleh karena itu, agar tubuh kita memperoleh kebugaran jasmani, maka perlu menjaga komposisi dalam tubuh. Dan yang kedelapan itu keseimbangan. Keseimbangan adalah di mana posisi tubuh akan terus tetap berdiri, tidak jatuh saat sedang melakukan gerakan fisik. Memiliki keseimbangan tubuh yang baik dapat meminimalkan risiko untuk jatuh dan cedera. Dan yang kesembilan itu daya ledak. Daya ledak merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan, di mana tubuh dapat bergerak dengan cepat dan juga memiliki otot yang kuat untuk melawan beban yang dipikul oleh tubuh. Artinya, tubuh kita dapat bergerak cepat dan membawa beban berat sekaligus. Dan yang ke-10 itu kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah waktu reaksi tubuh kita ketika mendapat suatu stimulus atau rangsangan. Kecepatan reaksi ini berbeda dengan refleks. Reaksi merupakan gerakan yang disadari, sedangkan refleks adalah gerakan otomatis yang dilakukan tanpa kesadaran. Kebugaran jasmani memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Dengan banyak latihan dan olahraga, maka tubuh akan semakin kuat, lentur, lincah, dan seimbang. Tidak hanya untuk kesehatan jasmani, namun kesehatan mental juga dapat diperbaiki jika tubuh kita sudah merasa bugar. Adapun manfaat-manfaatnya yaitu yang pertama, menjaga kesehatan tulang. Yang kedua, menjaga berat badan. Ketiga, memperbaiki suasana hati. Keempat, mengontrol kadar gula darah. Kelima, mengurangi stres dan depresi. 6, mengurangi risiko kardiovaskular.
sehat,